Halo Sobat Bujang, kembali lagi di Koko Bujang. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah kecocokan obat untuk orang dengan skizofrenia. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Jangan lupa di komen. Tonton sampai habis. Oke Sobat Bujang, balik lagi nama kita di Koko Bujang. Hari ini kita kedatangan tamu. Ya bisa diperkenalkan tamu kita. Iya. Gimana nih? Ya, perkenalkan saya Hendra Zulkarnain. Dalam kesempatan ini adalah untuk memberikan pandangan-pandangan terhadap kecocokan obat terhadap pasien skizofrenia. Selamat sore. Oke, sekarang kita balik ke temanya. Temanya adalah kecocokan obat untuk pasien skizofrenia. Bab satunya nih, teman-teman kita sekarang nih. Mengapa obat yang cocok sangat penting bagi orang yang skizofrenia? Gimana? Bisa kalian menjelaskan satu-satu? Yang kepal dulu. Gua dulu nih. Nih. Pengalaman atau gimana nih? Pengalaman ya. Apa obat yang cocok sangat penting bagi orang dengan skizofrenia? Jadi kalau menurut gua, kayak gua dulu pengalaman gua pernah dapetin obat-obat yang nggak cocok gitu. Contohnya tuh gimana? Gua nggak tahu tuh waktu pertama tahun 2008 gua dikasih obat. Nah itu gua nggak ngerti sama psikiater ke satu gua. Nah itu gua cuma bisanya tidur makan gitu, emang kata dia harus istirahat total gitu. Terus kemudian gua berobat berikutnya tahun 2010 itu gua lagi kambuh-kambuhnya tuh skripsi gitu kan. 2009 kalau nggak salah, gua lupa 2009 tuh gua skripsi terus gua kambuh. Gua dikasih obat warnanya putih, gua nggak tahu apa itu. Terus pas gua minum itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu gua ngerasa ditarik sakit banget gitu. Nah, ibu gua waktu itu ketakutan kan gitu. Terus ke dokter lagi nanyain gimana-mana, akhirnya gua nggak minum obat. Nah, maksud gua di sini jangan sampai kayak gua, kalau misalkan memang lo nemuin obat yang nggak cocok, lebih baik konsultasiin ke dokter, minta obat yang cocok, jangan sampai berhenti minum obat gitu. Kalau menurut gua sih begitu. Cuman gua itu kalau pengalaman gua, jadi gua baru dapat obat yang cocok setelah berobat dari 2008 sampai 2015. Jadi pas di 2015 gue baru dapat obat yang cocok buat diri gue. Jadi obat itu yang bikin lu sekarang sampai stabil ya? Iya. Jadi dari 2008 berapa tahun tuh gue sampai 2015 gue dapat obat yang cocok. 7 tahun lu ganti obat. Iya. Jadi obat itu yang membuat lu stabil sekarang ya? Karena iya. Obat udah cocok ya? Cuman gue ada yang itu yang gue bilang terus sama temen-temen gitu, sama Sobat Bujang juga. Jadi dokter memang lebih paham mengenai obat. Tapi yang masalahnya adalah lo sendiri yang paling paham terhadap diri lo. Jadi apakah obat itu cocok atau enggak, lo yang paham gitu. Jadi efek sampingnya apa terhadap diri lo yang paham. Karena dokter gue bilang gitu. Jadi saya itu cuma bisa ngeluarin resep sama obat, tapi yang paling ngerti tentang diri kamu ya kamu. Jadi kamu yang menganalisa, kata dia gitu. Oh jadi seperti itu ya? Ada tambahan? Udah. Oke, sekarang ke Pak Hen dulu nih, tamu kita nih, gimana nih? Jadi begini, obat pasien. itu sendiri kan ada beberapa generasi ya. Yang pertama sekali itu obat generasi pertama. Kemudian ada obat yang generasi kedua, dan sekarang yang terakhir adalah generasi ketiga itu yang paling canggih ya. Tetapi begini, jadi secara teoritis obat generasi pertama itu biasanya itu efek sampingnya itu lebih besar gitu biasanya itu.
makin kesini, jadi makin generasi yang berikutnya itu efek sampingnya itu semakin berkurang, juga efek samping berkurang, kemudian efektivitas obatnya juga semakin meningkat. Tapi itu tidak pasti. Kadang ada orang yang dia merasa lebih cocok dengan obat generasi pertama, misalnya haloperidol, karena biasanya standar pertama kali pasien itu diobati itu nggak pernah lepas dari haloperidol. Cuman haloperidol itu kan efek sampingnya itu menimbulkan rasa tegang, menimbulkan ya adalah. Tapi ada orang-orang tertentu justru dengan haloperidol dia merasa cocok. Tapi secara umum obat-obat yang generasi berikutnya itu lebih bagus dan efek sampingnya juga lebih ini. Tapi itulah intinya, bahwa yang paling bisa merasakan efektivitas obat itu kan yang bersangkutan sendiri. Dokter itu seperti yang dikatakan teman kita hanya bisa meresepkan, tapi yang paling tahu adalah kita sendiri sebagai yang mengkonsumsi obat itu. Makanya harus selalu mengkonsultasikan kalau habis minum obat rasanya apa, terus bagaimana pengaruhnya. Nah, kalau memang oke, laporkan supaya terus. Tapi kalau kira-kira ada efek-efek samping yang nggak menyenangkan, atau misalnya terlalu banyak tidur kah, atau misalnya timbul liur dan sebagainya, itu harus dilaporkan kepada dokter supaya diganti dengan obat lain yang lebih cocok. Nanti kalau udah diketemukan obat yang betul-betul pas dan cocok, itu pertahankan terus sampai ada efek yang kira-kira nggak menyenangkan, seperti itu. Oke, bisa kita terima. Sekarang ke Bujang Mehong nih, gimana nih? Iya, jadi menurut Bujang Mehong, benar kata tamu kita ya, Pak Hendra Zulkarnain, obat tuh ada dua macam gitu, bukan dua macam apa? Ya benar, dua macam, atipikal dan tipikal gitu. Yang atipikal tuh generasi 1800-an gitu keluarnya gitu. Terus kalau misalkan yang tipikal generasi terbaru gitu. Jadi kalau buat aku untuk orang dengan schizophrenia di luar sana tuh cocok-cocokan gitu minum obat. Ada yang cocok dengan atipikal, biarpun efek sampingnya banyak, tapi kalau dia cocok, dia nyaman, dia enak gitu pakai obat atipikal, ya lanjut aja gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri, aku tuh cocok dengan obat generasi kedua, tapi yang paling pertama muncul gitu, kayak Clozapine, Risperidon gitu. Jadi aku cocok gitu. Pernah suatu kali aku ganti obat jadi Quetiapine gitu, malah kabur, timbul waham lagi gitu. Jadi sama dokter diresepin lagi Risperidon, akhirnya cocok sampai sekarang gitu. Terus untuk teman-teman ODGJ di luar sana, kalau dia ketemu obat yang cocok, yang bikin kita nyaman, bikin kita enak, tidur lancar gitu, dilanjutin aja gitu. Aku sendiri ya berkali-kali ganti obat gitu. Jadi akhirnya ketemu juga obat yang cocok gitu. Oke, begitu. Bisa kita terima juga. Gimana ke Bujang Akik nih? Kalau menurut gue sih obat yang cocok itu kan penting buat diri kita gitu, meminimalisir buat gak relapse lagi gitu. Kalau pengalaman gue sendiri, gue udah sering ganti-ganti obat juga gitu, karena banyak yang nggak cocok gitu. Ada salah satu obat yang dimana ketika gue minum, gue malah menjadi depresi lagi gitu. Malah gue minum 5 gitu obat waktu itu pernah. Waduh. Dan dokter akhirnya udah kagak resepin itu obat. Dan sekarang diagnosa juga udah berganti lagi, obatnya juga ganti lagi gitu. Jadi setiap gue gejalanya beda, obatnya pasti beda lagi gitu. Jadi banyak cocok-cocokan juga dengan
obat-obatan gitu. Oh, lagi ya. Oke, bisa kita terima. Itu aja ya, cukup ya. Ya cukup. Bujang Gimana nih santuy. bujang santuy nih? Mengapa obat yang cocok sangat penting bagi orang dengan skizofrenia? Karena dengan obat yang cocok, orang dengan skizofrenia bisa membedakan mana halusinasi dengan kenyataan dan beraktivitas. Secara baik ya. Iya. Oke, sekarang balik ke gua nih. Kenapa kecocokan obat itu sangat penting untuk pasien skizofrenia? Kalau menurut gue kecocokan obat itu sangat penting karena bisa meminimalisir cara kita berperilaku dan mengurangi kambuhan. Benar kata Bujang Aki. Dan teman-teman yang lain bilang bahwa kecocokan obat itu nggak selalu langsung ada gitu, berproses ya, benar kan? Berproses. Jadi kalian jangan takut obatnya diganti-ganti, jangan ragu, tetap diminum. Nanti tubuh kalian yang akan merasakannya, nanti dari situ kalian akan mendapatkan obat yang cocok. Gue juga awal-awal obat gue macam-macam sih dulu, tapi untungnya gue 2 tahun pertama tuh ganti-ganti obat tuh awal-awal mengalami gangguan skizofrenia. Setelah 2 tahun kemudian akhirnya gue dapat obat yang cocok, dan di sini gue ya sampai sekarang bisa di sini gitu, bisa berjalan dengan baik dan menjalani hidup dengan bahagia gitu. Oke. Iya, nggak harus obat mahal gitu. Iya. Kalau kita obat mahal nggak cocok ya buat apa? Terus tambah lagi kayak Bujang Akik nih, kan dia cerita diagnosanya berubah terus kan. Jangan takut gitu, karena itu proses. Dokter mencari tahu nih gejala apa yang paling mungkin terakhir ada gitu. Itu karena kita bercerita dengan dokternya tersebut. Kalau kita nggak bercerita ya dokter nggak bisa menebak kita apa. Iya, makanya jadi kita yang tadi dibilang gitu, kita paling tahu terhadap diri kita. Terus kalau ketemu dokter atau konsul, usahakan ngobrol, segala apanya diobrolin aja semua gitu. Jangan ragu gitu. Jangan ragu gitu. Itu artinya dokter ntar bisa tahu, oh ini yang tersisa ini gitu. Karena kita mau ngobrol. Nah yang susah adalah ketika kita nggak mau ngobrol gitu. Dan kita jangan sampai gitu merasa kita lebih pintar dari dokter gitu kan. Jadi ibaratnya dokter tuh di bawah kita, oh udah dokter ikutin aja apa yang kita mau. Jangan, maksudnya kita harus jadi partner gitu loh. Termasuk masalah pemberian obat gitu. Ya ceritain aja kalau saya minum obat ini gimana. Terus kalau misalkan diganti obatnya ntar efek sampingnya gimana, apa yang dirasain kayak gitu. Itu pendirian diagnosis juga akan berubah-ubah terus, dan itu jangan takut gitu. Kalau menurut gua itu. Ya, kita sebagai konsumen sebenarnya itu juga tidak pasif saja, berhak juga untuk memberikan pendapat, hanya dengan cara-cara yang baik ya. Karena begini, misalnya selama ini didiagnosa F31, kemudian kok tiba-tiba setelah pulang dari konsultasi loh kok ini F25 misalnya. Jadi kan mikir terus kenapa ya kok ada perubahan. Jadi pada waktu kunjungan berikutnya boleh kita tanyakan, dok ini kok ada perubahan. Kebetulan kan dokternya juga emang ganti-ganti ya. Tapi kalau argumentasi kita tepat, biasanya apa yang kita bilang kayaknya saya ini diagnosanya tetap seperti ini deh dok, itu biasanya akan kembali seperti semula. Karena begini, kalau kita tidak menyampaikan keberatan kita, itu kan diagnosa itu kan nanti berhubungan dengan obat yang diberikan. Nah kalau nanti terjadi semacam misleading, ya kan susah juga. Kita misalnya mau ke Jatinegara, tapi kok arahnya ke arah sana misalnya, jadi tidak akan tercapai. Oleh karena itu, betul seperti kata teman-teman tadi, kita dengan dokter itu sebenarnya sifatnya bermitra. Jadi tidak apa ya, kalau orang Jawa bilang itu tidak pasrah bongkoan. Pokoknya apapun itu jangan. Jadi kita juga boleh memberikan masukan-masukan. Biasanya itu nanti kalau memang masukan-masukan kita itu masuk akal, dokter juga akan memberikan pertimbangannya sehingga dia akan kembalikan kepada diagnosa yang semula seperti itu.
Hai Sobat Peduli Jiwa, saya Patrick, anggota KPSI, ingin menawarkan kaos KPSI dengan ukuran S sampai XXL. Kalian yang ingin memesan kaos KPSI ini bisa melalui Tokopedia di Galeri KPSI dan bisa menghubungi kontak saya yakni 0877 8564 1902. Ya, kaosnya yakni seperti ini. Kalian bisa mendonasikan untuk KPSI untuk bertahan di link ini. Sampai jumpa.